akan memulai aksi. Jadi diharapkan kepada kawan-kawan sekalian untuk bersiap-siap. Hidup mahasiswa! Baik, sebelum mengawali aksi, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh koordinator lapangan kita. Baik, sebelum aksi kita mulai pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kami berbakti. Sumpah mahasiswa Indonesia! Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Tanah air satu! Tanah air satu! Tanah air tanpa perindasan! Tanah air tanpa perindasan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbahasa satu! Berbangsa satu! Bahasa tanpa kebohongan! Bangsa tanpa kebohongan! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan Indonesia! Hidup! Kawan-kawan, berbicara tentang hak asasi manusia, sebelum kita lahir, kita sudah mempunyai hak, yaitu hak untuk menyusui. Kawan-kawan, sepakat kawan-kawan? Sepakat! Setelah kita lahir, kita punya hak untuk kebebasan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Era demokrasi diawali dengan suatu peristiwa gerakan 30 September 1965 sampai pada 1 Oktober 1965 menelan luka 6 jenderal 1 perwira 6 jam dalam 1 malam mati di lubang tak bernyawa. Tak ada dalam sejarah dunia, hanya ada dalam sejarah Indonesia. 11 Maret 1966 peralihan kepemimpinan yang mendesak sang proklamator digantikan dengan dalih keamanan negara. Sang bapak pembangunan 32 tahun menjabat, 7 masa periode, lebih dari 3 dasawarsa. Meyakinkan rakyat Indonesia, sang abdi negara, memimpin Nusantara dengan gagah perkasa, meyakinkan rakyat Indonesia dengan pembangunan di mana-mana. Tahun 1998, pada masa kejayaan sang abdi negara, wacana pergantian bapak pembangunan kerap disuarakan. 23 aktivis pro demokrasi tahun 1998, pada masa kejayaan sang abdi negara, wacana pergantian bapak pembangunan kerap disuarakan. 23 aktivis pro demokrasi menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa aparat negara yang katanya mengayomi rakyat Indonesia menjadi eksekutor lapangan utama. 13 aktivis menghilang, 1 orang meninggal dan 9 dikembalikan. Salah satunya penyair dan aktivis hak asasi manusia, sering kita kenal dengan Wiji Tukul, yang katanya sampai detik ini belum ada kabar berita. Dari peristiwa Trisakti 12 Mei 1998 sampai kerusuhan 15 Mei merupakan rangkaian kekerasan kriminal. Itulah yang dinamakan dengan kaum-kaum yang sangat berpihak kepada tidak adanya Ibu Pertiwi. Kerusuhan terjadi di mana-mana, mengalir bagaikan tak berdaya. Rakyat Indonesia menangis, merintih hati ini melihat kelakuan oknum-oknum negara. Tahun 1998, tepat pada tanggal 21 Mei, diktator secara resmi meninggalkan 7 masa periode kepemimpinan Nusantara. Sampailah pada masa pembangunan,
secara resmi menyerahkan jabatan kepada Sang Teknologi Indonesia berdasarkan pasal 8 Undang Dasar 1945. Jika Presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan. Memasuki era reformasi tahun 1998, tepat pada tanggal 23 Mei, Bapak Teknologi secara resmi memimpin Republik Indonesia dengan harapan lahirnya wajah demokrasi yang baru di tanah air. Dari banyaknya desakan, dari wajah baru demokrasi yang dilontarkan, Sang Bapak Teknologi memaksakan pula lengser dari akibat terpisahnya referendum Timur-Timur yang memilih merdeka dari wajah Nusantara. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1999, pidato tentang pertanggungjawaban Presiden ketiga Bapak Teknologi ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Tanggal 20 Oktober 1999, Bapak Teknologi dinyatakan resmi meninggalkan tata kepemimpinan. Memasuki era guru bangsa atau kita sering sebut pluralisme. Memasuki dari tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat sebagai Bapak Presiden Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Masa kepresidenan Bapak Guru Bangsa dimulai pada tahun 1999, tepat pada tanggal 20 Oktober dan berakhir pula pada sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001, tepat pada tanggal 23 Juli 2001. Kepemimpinannya diganti dengan wanita pertama yang memimpin Nusantara, Putri Sang Proklamator kemerdekaan, putri dari sosok tunggal Sang Proklamator Indonesia, presiden pertama di Indonesia. Berakhir pula lah ia pada tanggal 20 September 2004. Ia kalah suara dalam pemilu presiden 2004. Era demokrasi sebenarnya. Dari hiruk pikuknya kepentingan politik, terdapat pula 5 kandidat presiden dan Republik Indonesia. Pemilihan umum Indonesia tahun 2004, pemilu pertama yang memungkinkan rakyat Indonesia untuk maju. Tahun 2004, tepat pada tanggal 20 Oktober hingga 20 Oktober 2014, Sang Bapak Demokrasi, ia adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum bersama wakil presiden. Seiring berjalannya waktu, tahun 2014, dalam masa 2 periode Bapak Demokrasi, terdapat pula 2 kandidat presiden dan wakil presiden. Pada 9 Juli 2014, sang rakyat pribumi, terpilih presiden pertama, bukan dari kalangan elit politik. Inilah sang Bapak revolusioner negeri ini sekarang. Dan sampailah kita ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Baik kawan-kawan, rapatkan kembali barisan karena kita akan menyampaikan aspirasi. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan Indonesia! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, Orde Baru mengajarkan betapa kelamnya demokrasi di negeri ini dalam artian pengelompokan. Dan masa-masa kelam ini terus berlanjut hingga hanya tinggal satu kekuasaan, diktator tunggal. Kemudian reformasi hadir sebagai pahlawan garda terdepan kebebasan berekspresi. Tetapi sayang, reformasi ini berkosa. Reformasi tidak lebih dari sekedar alat pemindahan kekuasaan para elit-elit politik. Betul kawan-kawan? Betul. Hari ini
menjadi dua kubu dengan alibi yang sama, mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi mereka lupa bahwasanya yang mereka pertontonkan adalah kebodohan dengan menabrak persatuan secara bersama. Mereka melanggar, menabrak Pancasila ketiga. Betul, kawan-kawan? Betul. Pada tahun yang sama, 2019, pemilu serentak pertama sekali dilakukan di negeri ini. Tetapi seharusnya ini menjadi momen sekaligus edukasi bagi rakyat dalam menentukan kualitas pemimpin. Tapi ini kembali dikotori dengan politik uang. Betul, kawan-kawan? Betul. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Bawaslu melakukan operasi tangkap tangan terhadap 4 orang terduga melakukan politik uang. Pada tanggal 16 April 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu menyita 506.400.000 rupiah di kota kita berdua. Sepakat mengatakan bahwasanya politik uang adalah musuh kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Tahun 2019 adalah tahun yang diwarnai dengan semarak pesta demokrasi. Dalam pemungutan suara ulang, banyak sekali hal-hal yang masyarakat tidak mengetahui sebab musabab terjadinya PSU tersebut. Sedangkan PSU hadir dalam usia yang masih sangat dini. Dalam artian di sini tidak adanya sosialisasi yang merata dari pemerintah ataupun pihak yang bersangkutan mengenai pemungutan suara. Tidak adanya sosialisasi merata tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemungutan suara, tentang pemilihan umum, pasal 372 ayat 1. Betul, kawan-kawan? Betul. Sedangkan pemilu yang adil dan demokratis itu seharusnya memiliki kriteria yang salah satunya adalah kesetaraan bagi warga bernegara. Betul, kawan-kawan? Betul. Namun faktanya di lapangan tidak adanya kesetaraan itu yang terlihat, sehingga banyak hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi di dalam proses pemilihan umum. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Jadi bisa kita pahami sama-sama bahwa sesungguhnya sebetulnya demokrasi belum layak untuk tetap dijalankan, untuk tetap diterapkan di negara Indonesia. Karena jika ini dilakukan terus-menerus, maka akan makin banyak rakyat dan hak-haknya tidak terpenuhi dalam pemilihan umum. Betul, kawan-kawan? Betul. Mungkin sekian dari saya. Tulang punggungku terlalu keras untuk tunduk terhadap ketidakadilan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami secara tegas dari Bintang Kehidupan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menolak hegemoni politik, menolak money politik, menolak PSU. Karena bagi kami hanya ada satu kata, lawan. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, tidak ada jabatan yang dipertahankan mati-matian. Dengan ini kami menyatakan bahwasannya demokrasi belum layak di Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.